Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung sama kalian lihat ini jam berapa. Oke, di part pertama cerita horor, kalau kalian belum nengok silahkan nengok, ini dia, atau ada di linknya di bawah. Dan sekarang kita akan lanjut ke part kedua. Sekali lagi aku ingetin, jangan lupa buat subscribe, like, dan juga komen kalau kalian punya cerita horor dalam hidup kalian. Oke, kita mulai dari cerita yang pertama. Dari teman aku nih, namanya Mira. Dia cerita tentang asrama putri STIP Batam. Di suatu hari ada mahasiswi yang baru aja pulang dari kuliah sekitar jam 22.00 karena kami kuliahnya malam. Nah, terus dia belum pulang ke kamar, tapi dia ke kamar mandi dulu karena ada pakaian yang harus dicuci semua. Semua teman-teman sudah ke kamar masing-masing dan ia mencuci bajunya. Dia lihat ada seseorang temannya yang lagi melihat dia lagi mencuci tanpa senyum. Mukanya datar, kemudian orang itu nyamperin dia dan ngebantuin dia mencuci pakaian tanpa berbicara sedikit pun sampai menjemur baju yang dicuci. Bahkan ia juga menolong untuk menjemur bajunya. Jarak tempat jemuran itu lumayan jauh, sekitar 40 meter. Setelah selesai menjemur, temannya menghilang dan ia berpikir mungkin sudah kembali ke kamar. Tapi kok cepat banget, batin dia. Setelah selesai menjemur, ia langsung ke kamar dan bertemulah ia dengan temannya. Lalu berkata, "Kok kamu nggak bilang-bilang mau ke kamar habis menjemur?" Tapi temannya malah bingung. Padahal dia nggak habis ketemu dia habis menjemur. Padahal dia dari tadi di kamar gitu. Lalu siapa dong yang bantu cuci baju sampai larut jam 23.30? Oh, jadi begini. Ternyata yang bantuin nyuci dari awal sampai akhir sampai ngebantuin jemur bukanlah temannya, tapi adalah sesosok yang ingin membantu aja gitu ya. Jadi temannya sebenarnya ada di kamar gitu. Oke, next. Hai, namaku Akmal Kadafi. Mau cerita horor nih. Nah, pas aku hari Sabtu aku nginep di rumah teman aku. Rumahnya horor. Pas aku udah sampai ke rumah teman aku mabar sampai jam 10.00. Pas siap-siap buat tidur, ada orang lewat. Tinggi badannya sangatlah tinggi dan lewatnya kencang banget. Pas paginya teman aku nanya, "Tadi malam lu ngeliat orang gak lari?" Aku jawab, "Iya." Nah, malam ya aku ingat pas mabar kita teriak-teriak sama ngomong kasar. Mungkin hatinya keganggu atau nggak senang gitu. Jadi waktu mereka nih lagi bermain game mabar, itu tuh mereka tuh ngelihat sesosok orang yang badannya tinggi gitu dan larinya tuh kencang banget gitu. Dan mungkin itu adalah dampak dari mereka yang bermain sambil berbicara toksik gitu. Next, cerita. Hai, namaku Jens. Jadi aku mau cerita kejadian hororku di masa lalu. Nah, dulu kan aku orangnya suka begadang. Namun ada suatu malam yang terasa sangat berbeda. Pas itu aku lagi nonton YouTube sampai jam 00.00. Tiba-tiba ada suara lolongan anjing di samping rumahku. Dan juga tiba-tiba lampu di rumahku jeglek. Aku panik langsung bangunin mamaku. Tapi anehnya mamaku gak bangun-bangun. Aku pun langsung ambil selimut dan nutupi mukaku pakai selimut. Tiba-tiba ada suara bisikan gak jelas. Aku pun langsung baca ayat kursi. Tiba-tiba aku terbangun dan ternyata itu cuma mimpi. Aslinya aku tidur pas lagi nonton YouTube. Jadi sebenarnya yang dia alami semua itu adalah dari alam bawah sadarnya atau dari mimpinya gitu. Next, cerita. Halo kak, nama aku Lova. Jadi ceritanya aku lagi ke taman. Nah, pas itu aku lagi liburan ke taman. Habis itu aku mau naik ayunan. Nah, mamaku larang untuk aku main ayunan dan aku nggak peduli. Aku tetap main ayunan itu sama temanku yang namanya Aurel. Nah, habis itu aku lihat ada anak kecil yang mukanya itu hancur sama ada ulat di mukanya. Nah, aku langsung berhenti main ayunan. Itu aja kak ceritanya. Oke, jadi si Lova ini waktu liburan dia tuh bermain ayunan dengan temannya namanya Aurel.
tapi ternyata dia melihat sesosok gadis kecil yang memiliki muka yang rusak gitu. Ya mungkin biasanya emang anak-anak kecil tuh lebih sering dinampakin hal-hal seperti itu sih. Oke, next. Halo kak, saya Aisyah, fans setia kakak Widi. Terima kasih Aisyah. Cerita yang seram. Jadi, pertama aku liburan pergi ke kampung aku. Nah, waktu pagi aku kan lagi mau pergi mandi. Lalu aku lihat ada cewek bawa kain sarung dan dia masuk ke kamar mandi. Beberapa menit kemudian, abang aku datang dan dia berkata, "Dek, abang masuk dulu ya ke kamar mandi." Nah, aku heran. Waktu abang aku buka pintu kamar mandi, ternyata nggak ada siapa-siapa di kamar mandi. Nah, di situ aku panik. Selesai aku mandi, aku cerita sama mama apa yang terjadi. Dan mama aku bilang, mungkin itu nenek kamu yang udah meninggal. Karena sebelum nenek pergi, nenek di rumah sakit dan kamu masih dalam perut mama. Nenek ingin banget melihat kamu. Dan sebelum nenek pergi, nenek bilang, nanti kalau ibu udah tiada, ibu bakal lihat anak kamu ya. Nah gitu. Jadi kemungkinan besar bahwa seperti yang dikatakan mamanya Aisyah, bahwa itu adalah bayangan dari neneknya Aisyah yang sudah nggak ada gitu ya. Oke, next. Ini ceritanya lagi, ini cerita Aisyah lagi nih. Dia senang banget ngirim ceritanya. Thank you buat Aisyah ya. Assalamualaikum kak, satu lagi cerita horor. Pertama, aku di rumah sendiri. Mama aku kerja sampai tengah malam. Nah, waktu jam 5 atau 6, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu kamar aku. Dan aku membukanya. Aku kira mamaku udah pulang. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Dan aku tutup pintu lagi. Lalu, tiba-tiba mamaku nelpon. Dan mamaku bilang, "Assalamualaikum nak." Dan aku bilang, "Waalaikumsalam ma. Mama, aku mau memberitahu sesuatu." Mama bilang, "Kasih tahu apa?" Aku bilang, "Mama udah pulang." Mamaku bilang, "Belum kok, emang kenapa?" Nah, di situ aku panik banget dan aku bilang, "Oh, nggak apa-apa kok ma. BTW mama pulang jam berapa?" Mama bilang, "Setelah Isya mungkin, maaf ya karena terlambat." Aku bilang, "Nggak apa-apa kok ma, pulang yang cepet ya." Dan mamaku tiba-tiba matiin telepon. Dan beberapa menit kemudian, mamaku call lagi dan mamaku bilang, "Assalamualaikum nak." Aku bilang, "Waalaikumsalam mak." Mama aku bilang, "Mama pulang nanti setelah Isya ya." Aku bilang, "Lah, bukannya mama udah bilang tadi. Kenapa mama mau bilang lagi?" Mama aku bilang, "Kapan mama bilang itu ke kamu? Mama aja baru menelpon kamu." Dan aku bilang, "Lah, kok gitu? Jadi siapa yang ngetuk pintu tadi dan siapa yang menelpon?" Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu lagi. Aku nggak mau buka dan aku tunggu setelah Isya. Nah, pas mama aku pulang, aku pun cerita hal sebenarnya. Jadi gini, si Aisyah ini, dia itu kan lagi di rumah. Ternyata ada yang ngetok pintunya. Waktu dia buka, nggak ada orang tuh. Terus mamanya nelpon. Mamanya bilang kalau dia bakalan pulang setelah Isya. Tapi ternyata habis mamanya matiin telepon, mamanya nelpon lagi tuh. Mamanya bilang lagi dia bakalan pulang setelah Isya. Di sini si Aisyah bingung dong. Padahal mamanya udah bilang dong tadi, kenapa kok dia bilang lagi? Dan karena dia nggak mau membahas lagi, dia tunggu mamanya pulang. Dan setelah mamanya pulang, baru deh dia cerita hal yang telah dia alami tadi. Oke, buat teman-teman pendengar cerita horor, ceritanya cukup sampai di situ dulu. Buat kalian kalau punya cerita horor boleh dibagi. See you next video and bye bye sobat. Zombie apocalypse.